lahir aja dihina kan. Waktu begitu lahir kan kalau bayi yang lain, Pak, Ibu selamat anaknya laki-laki. Iya, terus? Pak, ini anaknya perempuan. Ya, lo? Begitu lahir, Pak, maaf Bu, anaknya begini. Pemimpin yang baik itu jangan pernah menjanjikan kalau saya menjadi pemimpin, Anda itu akan naik ke ekonominya seperti ini. Jual mimpi, jangan pernah jual mimpi. Jual kenyataan. Ngobrol doang, wang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kumpul di acara ngobrol doang, wang. Ngobrol doang, wang. Di siang hari yang bolong ya. Sebentar lagi muka lo belang-belang nih, Ji. Dari lahir udah belang kan? Yang penting hati kita nggak belang ya. Hati kita senantiasa fokus kepada lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Narji sahabat lama di dunia entertain, pernah juga dia ke kandang jurang doang, sekarang dia berada di rumah gua. Gimana rumah gua, Ji? Ini saya datang ke sini, ini kayak nggak di Bintaro ini. Kayak bentar, di mana, Ji? Ini saya berasa di pesantren-pesantren yang ada di Cianjur. Ada apa aja di sini? Di sini saya lihat begitu masuk Pohon bambu tadi lo bilang. Pohon bambu yang menurut saya suatu konsep yang masih klasik. Terus? Karena di situ ada pohon nangka. Pohon nangka ya, terus orang-orang Tangsel itu udah hampir jarang nanam pohon nangka. Terus ada apa lagi? Terus saya lihat tuh barang pernak-pernik yang aneh-aneh ada di sini. Ya, barang rongsokan ya. Tapi jadi art banget begitu disentuh sama Kang Dikdoang. Apalagi? Nah, yang paling unik saya lihat ke bawah, orang tuh jarang-jarang punya rumah di pinggir sungai yang ada sungai, nggak kekurangan air lah ya. Apalagi dan yang paling hiburannya itu setiap 5 menit kita dengar dentuman kereta. Ini gue suka ya sama ada tamu seperti ini karena dia iqra, dia membaca gitu, bukan menilai-nilai tapi dia membaca. Sementara dia akan menjadi seorang pemimpin dari dunia lawak, dari dunia abstrak pindah ke satu dunia yang berseberangan yaitu struktural. Jadi gua ada harapan nih kalau dipimpin Malo nih. Ternyata lah orangnya detail melihat sudut-sudut, memperhatikan lah begitu. Jadi gini Kang, saya naluri pelawak itu kan diajarin sama guru-guru teater saya dari zaman di UNJ. Calon guru dulu. Saya tuh belajar bahwa begitu naluri kita begitu melihat suatu tempat, cari sedetail-detailnya karena itu akan jadi bahan lawakan kita. Awalnya begitu, dan itu akan diterjemahkan ke dunia politik. Ya, di dunia politik pun saya akan melihat, memantau apapun yang pertama kali saya lihat di situ apa, itu yang nanti saya angkat isu-isu menjadi isu yang menarik untuk apa yang harus kita perbuat sih kalau kita terjun di dunia politik kayak gitu ya. Terus lawak buat lo apa itu kemarin? Sebagai jembatan aja, titian karir pada awalnya, lo gimana? Lawak itu segalanya buat saya, karena menurut saya bukan pengen jadi pelawak ya, saya pengen jadi seniman, karena kebetulan seniman itu kan banyak kan. Iya betul. Kita mau jadi penyanyi, kita mau jadi penari, itu kan seni. Ya. Saya kalau dibilang komedian, saya nggak pernah mau, karena komedian itu levelnya harus lebih tinggi daripada lawak. Tapi orang yang lawak tuh pinter-pinter loh, Ji. Kalau nggak pinter jangan jadi pelawak dia. Ya pinter ngeles. Emang bokap lu dulu petinju? Bokap lu dulu apa? Petinju? Bokap itu dulu penceramah di masjid. Babe punya alat-alat pesta. Babe itu rental gitu ya? Babe itu berkebun. Makanya lihat kebun gini naluri saya selalu ingat. Babe dulu nanam pohon nangka, Babe punya pohon mangga, pohon cengkeh. Saya lihat ke sini melihat ini kayak konsep rumah Babe banget sih. Salah, Babe masih ada? Udah nggak ada. Kita doain dilapangkan kuburnya ya. Amin. Diangkat derajatnya, diletakkan di sisi Allah, bertetangga dengan Rasulullah ya. Amin. Ji, hal yang paling lucu, lo kan pelawak nih. Apa dalam hidup yang paling lucu? Yang paling lucu itu dalam hidup saya sebenarnya bini lo suka sama lo juga lucu menurut gue, men. Ya. Jadi buat bini saya itu sebenarnya nikah kayaknya lucu-lucuan gitu. Iya, kok serius ya? Tapi dia baru berapa tahun yang lalu dia nikah sama lo? 14 tahun yang lalu.
dan lu punya anak laki, kalau kata orang, lu tuh cinta banget sama bini lo. Apa yang lu paling suka dari dia? Tidak ada. Cewek tuh banyak Ji di dunia ini, tapi kalau lu sampai jatuhkan syahadat lo ke dia tuh apa yang hebat dari dia? Sampai detik ini dia satu-satunya wanita yang nggak sadar itu. Karena memandang saya dalam ketidaksadaran. Nah itu dia, manusia itu dalam ketidaksadaran. Bagaimana saya berusaha untuk tidak pernah menyadarkan dia. Baik, teman-teman semua, kita akan kembali setelah kereta yang mau lewat ya. Kok bisa apal ya? Enggak, kita bisa apal loh. Ya, kita nyeduh dulu. Oh ya. Geng, lo anak Tangsel nggak lengkap kalau nggak pernah mampir ke gua. Di sini lo nggak cuma dapat pengalaman lo cuma kuliner, tapi woi, tos dulu dong bro. Ternyata Kang Diki itu tinggal di dekat rel kereta gini nggak sembarangan ya filosofisnya. Apa tuh? Hidup itu cuma dari stasiun ke stasiun menuju tujuan kita hidup gitu. Hati-hati lu sekarang ngomong lu calon pemimpin ya bro. Ya. Jadi kalau kereta itu filosofinya, lu tau kan mikrolet? Tahu. Bis, metro mini kan Tahu. sekarang punah kan? Punah. Karena dalam mencari nafkah dia mengganggu orang, kadang-kadang dia menghambat, bikin macet. Tapi kereta ini dulu kan dicemooh, menengah ke bawah, tapi dia selalu istiqomah. Ya kan? Iya. Konsisten. Dia tetap di jalurnya dia. Sekarang menjadi kendaraan idaman. Iya, benar juga ya. Ya? Berarti filosofis hidupnya kalau kita bekerja itu untuk mencapai sukses tapi mengganggu kesuksesan orang lain itu kita malah bisa hancur. Ya. Tapi kalau kita kerja meskipun awalnya dicemooh, dihina, kita istiqomah, itu keberhasilan menanti kita gitu kan. Betul, betul. Ilmu nih. Enggak, lu pernah dihina kayaknya nih. Saya begitu lahir aja dihina kan. Waktu begitu lahir kan kalau bayi yang lain, Pak, Ibu selamat anaknya laki-laki. Iya, terus? Pak, ini anaknya perempuan. Ya, lo? Begitu lahir, Pak, maaf Bu, anaknya begini. Iya. Luar biasa itu. Emang ya teman-teman, kalau Anda ingin mencari kelebihan Anda di dalam diri Anda, lihatlah kekurangan Anda. Di baliknya itu, Ji. Iya benar. Di baliknya itu pasti ada kelebihan. Ini perasaan baru kesana. Tujuan hidupnya kemana sih nih orang? Jelas banget. Jadi gini, Ji. Terhadap kereta yang kesana dan kesono, itu harus kita posisikan, kita halbuminallah halbuminanas. Oh iya. Iya, ya. Jadi harus ke atas, juga harus ke bawah. Vertikal horizontal ya. Iya. Kadang-kadang manusia itu merasa dirinya sudah dekat sama Allah, lupa sama lingkungan sekitar. Iya. Gitu. Apa yang kurang dari beliau? Beliau ini anak seorang penceramah, ngerti agama. Terus ya udah tinggal menyongsong surga aja, tapi tiba-tiba dia ingin menjadi seorang pemimpin. Ji, bekal lo apa tuh, Ji? Bekal saya yang pertama kegelisahan, Kang. Wow. Gelisah Apa yang lo gelisahin? itu. Apa yang lo gelisahin? Saya itu ngalamin tinggal di kampung lah kayak Kang Dik. Saya nggak tinggal di perumahan dong. Ya. Saya ngalamin 3 hari pertama saya tinggal di rumah saya di kampung itu, diketok sama tetangga, pinjam uang Rp5.000 ke anaknya udah 3 hari nggak sekolah, nggak punya ongkos. Terus? Itu yang membuat saya gelisah, yang katanya kampung kita ini udah maju. Nah, lu dengan apa nanti akan memajukan mereka? Maaf ya, Ji, bukankah orang miskin tetap harus ada? Ya, orang miskin ada. Kan lagunya Rhoma Irama, harus ada orang yang kaya, harus roda itu berputar. Tapi ini udah ada orang kaya banget, ada orang miskin banget, tapi rodanya nggak berputar nih. Oh, gitu. Orang kayanya nggak ngeliat ke bawah nih, kasihkan rodanya di atas gitu kan. Nah, Oke. Saya pengen jadi jembatan antara orang kaya dengan orang miskin. Yuk lu lihat deh di situ. Gini, gue ingin lebih luas lagi, menguak cakrawala, asik. Wede. Kalau orang ingin menjadi seseorang, kadang-kadang orang miskinnya jadi kendaraan. Nah, gue nggak mau lo berada di wilayah itu dulu, tapi konsep-konsep lo. Karena hidup nih, pemimpin ini dilihat dari idenya, gagasannya, konsepnya. Apa yang akan lo tawarkan kepada mereka semua? Konsep saya itu menampung ide. Menampung ide siapa aja nih? Terutama ide anak-anak Tangsel, ide-ide anak-anak Indonesia. Banyak nih, Ji, ada UMKM, ada seniman, ada
karyawan-karyawan itu biasanya guru-guru honorer. Mereka itu dimobilisasi itu di saat pilkada, kalau nggak pilek doang. Tapi di saat lagi sakit di saat pileknya udah sembuh, udah kepilih, mereka tuh udah dilupain aja. Bener. Karena saya sendiri tahu sendiri, Kang Digong ya, tinggal di kampung itu setiap hari kita lihat. Kenapa orang yang punya potensi itu kalau nggak punya kedekatan dengan lingkaran kekuasaan itu nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, yang pertama lo berarti menampung ide. Yang kedua, merealisasikan ide mereka. Yang bisa diaplikasikan. Yang bisa diaplikasikan. Cuma bukan sekedar angan-angan. Nice. 3 harus ada 7 ya. Kalau ada 7 kita keburu asar kayaknya, Kang. Sedangkan otak saya udah maghrib nih. Tenang lo, kalau lo ngomong di sini, ide lo terbaca. Ya orang yang baca lo terus ngikutin lo, dia nomor 2 dari lo. Yang ketiga harus ada nih. Janda banyak, Ji, lo apa nggak urusin? Biarin janda yang ngurus saya lah. Dalam arti gini, Kang. Kita selalu menyuarakan janda-janda miskin, janda-janda tua, anak-anak miskin. Tapi itu cuma secara mobilisasi di saat ada kepentingan tertentu. Tapi mereka, keseharian mereka itu kan nggak ada yang merhatiin, Kang. Mereka tuh selalu dikasihnya ikan, nggak pernah dikasih pancing. Oke, dalam soal pendidikan, apa yang lo lihat kurang dan akan lo perbaiki? Karena basic saya juga di IKIP ya, paling calon guru tadi ya? Paling nggak saya pernah belajar kurikulum, paling nggak saya pernah praktek ngajar selama 6 bulan. Artinya kita itu di Indonesia itu masih konsep itu mengajar, bukan mendidik. Oke. Beda. Coba lo bedain antara mengajar dengan mendidik. Mengajar itu hanya membuat orang menjadi pintar, tapi dari buku pindah ke otak. Cuma transformasi ilmu. Kalau mendidik? Mendidik itu menjadikan manusia seutuhnya. Jadi manusia yang seperti apa? Manusia yang bisa membedakan antara yang benar yang salah, menjadi manusia yang bijak. Jadi kalau kita ngajarin matematika, soleh dan soleha lah gitu ya. Terus? Jadi pendidikan itu membuat orang menjadi berkarakter, tapi pengajaran cuma membuat orang menjadi pintar. Dengan cara apa lo melakukan itu? Apa yang harus lo rubah? Kebebasan berpikir dalam sebuah konsep pendidikan. Jadi guru itu tidak lagi menjadi gerbong, alatnya kurikulum yang cuma ngebawa gerbong itu. Kalau guru A, si murid bilang B, salah. Kecuali pilihan ganda ya, itu nggak apa-apa. Ada lagi? Tapi saya itu lebih suka anak-anak itu diadu konsep dalam setiap pertanyaan. Jadi, esai dan argumennya, umpamanya dalam pelajaran matematik, fisika, kimia itu kan eksak. Tapi pelajaran sosial yang humaniora itu, anak-anak itu dikasih kebebasan untuk mengide, umpamanya gini. Contoh gue dah ya. Lu murid. Gue guru ya. Iya. Narji. Iya, Pak Guru. Menurut kamu pohon itu apa? Menurut saya pohon itu adalah makhluk hidup yang tidak beda dengan kita. Betul. Lagi, Ji. Pohon itu adalah kita bisa melindungi pohon dan pohon terlebih bisa melindungi kita. Bagus, Narji. Pinter kamu. Yang ketiga, Ji. Kita menghasilkan CO2 yang dibutuhkan pohon dan pohon menghasilkan O2 yang dibutuhkan sama kita. Luar biasa. Calon pemimpin. Yang keempat, kita belajar dari pohon. Apa itu? Pohon itu di saat akarnya kuat, batangnya kuat, maka buah itu akan tumbuh dengan lebat. 5, J. Yang kelima itu, kalau kita ingin menghancurkan sebuah pohon, tidak perlu menebang atau merobohkan. Tapi rusak aja akarnya. Filosofi tuh. Ada lagi? Cukup. Ya. Ini dalam soal pendidikan ya, Narji. Terutama itu kenapa, kan? Kita selalu berpikir bahwa manusia Indonesia itu pendidikan itu di endingnya adalah ijazah. Itu harusnya. Sebenarnya anak-anak Indonesia itu ijazah itu perlu. Tapi apakah untuk menjadi orang sukses itu harus berdasarkan ijazah? Nggak perlu. Berarti orang tua yang dengar tayangan ini ya, kuno kalau Anda berpikir bahwa sekolah untuk cari kerja gitu ya. Salah. Justru bersekolah itu kita bagaimana menciptakan peluang kerja. Makanya saya waktu dari kuliah, saya nggak mau wisuda sebelum saya dapat kerjaan, Kang, jujur. Gimana bisa begitu? Saya sengaja nunda dulu. Begitu ada kerjaan, ngelawak lagi. Begitu saya sambil skripsi ada kepastian kontrak dari TV,
baru saya selesaikan skripsi saya. Saya nggak mau jadi wisudawan yang nangis 2 kali. Gitu ya. Pertama nangis seneng banget, jadi sarjana. Iya, kedua besok nangis lagi, ya Allah besok kerja apa? Gitu. Jujur Kang, saya termasuk orang yang nggak pernah mengalami mencari pekerjaan. Dalam arti ngelamar ke kantor atau ke sekolah-sekolah. Begitu saya bilang begitu udah dipasang kontrak, saya mulai syuting, baru saya selesaikan studi saya. Karena studi itu janji saya sama orang tua. Tapi karir itu janji saya sama hati saya gitu. Gitu. Ji, lo di wilayah mana sih Ji? Tangsel. Apanya? Jadi ngaju ini. Saya tidak bicara tentang wilayah karena seorang pemimpin itu seharusnya berpikir jangan lagi berpikir kita secara demografis, tapi yang dia pikirkan adalah bagaimana dia berpikir itu untuk menjadi inspirasi. Dimanapun juga kita memimpin bisa menjadi inspirasi di semua wilayah. Gitu. Ya. Jangan tepuk tangan dulu, karena pertanyaan gue nih bukan itu ya. Lu suka lewat Jombang? Pasar Jombang? Dari SMP, SMA saya sering lewat situ. Oke, dari berbagai macam pemimpin belum bisa menyelesaikan yang namanya Pasar Jombang ya. Bagi gua, kalau ada orang bisa menyelesaikan Pasar Jombang, dia bukan wali kota, itu walinya Allah. Nah, sekarang menurut ente, kalau ente jadi pemimpin, ini pertanyaannya, Jombang mau diapain tuh? Ayo. Jombang itu kita lihat dari beberapa sisi Kang Dik ya. Yang pertama historis dan secara tradisi. Apa yang lo tahu dari historisnya? Secara historis itu adalah suatu pasar yang memang sudah melekat di hati orang. Dipindahin seperti apapun juga, itu akan tumbuh lagi, pasar-pasar akan menjadi seperti jamur. Jadi itu nggak bisa. Lo ngejalaninnya akan seperti itu juga atau? Karakternya kita tidak rubah, tapi konsepnya yang kita rubah. Konsepnya seperti apa? Konsepnya, saya kalau berpikir di situ kan ada stasiun. Kenapa kita jadikan itu suatu orang tuh begitu jadi stasiun bukan hanya untuk orang pergi bekerja, tapi datang ke situ dia nyaman. Maaf gitu ya. Kalau kayak kita perbandingan, kita di Dubai, kita di Singapura. Setiap orang berhenti di stasiun. Ikut terbang kereta aja gitu. Jadi lu mau bikin apa tuh kayak jalan penyeberangan nyampe ke lobbynya. Ke pasar tradisional. Sekarang kan yang kita rasain nih, kalau kita ke rumah Jibolot nih, begitu kereta turun, itu bisa 15 menit kita cuma nunggu di depan stasiun. Kalau nggak itu dia pertanyaan gue, tuh lu mau apain? Itu sebenarnya kalau kita ada niat dan kita bisa berkonsultasi, kita ngomong sama masyarakatnya. Kita cerdas, modern, religius, masa gini-gini aja sih? Woi, catat omongan orang pemimpin nih, calon pemimpin nih. Beneran kan? Itu kan ntar lo akan lakukan. Di situ ada lapangan bola. Yes. Sebelumnya, sebelum rel. Lapangan bola. Di sini pasar tradisional. Yes. Di sini sudah ada masuk tol kan? Yes. Itu kan sebenarnya kalau kita bekerja sama dengan swasta. Mbak, itu kereta aja bilang amin katanya. Dia nyapa lu. Teman-teman, sebenarnya kereta nggak sebanyak hari ini ya, cuma karena podcast ini bocor, jadi semua orang pengen nonton lewat kereta, Pak. Emang seperti Tadi itu. Tadi itu dia dada-dada, lu kagak dada-dada, udah lewat. Betul, mereka lewat juga sambil subscribe. Ya jangan lupa tuh ya, subscribe, like, share, komen ya. Jadi gitu Kang, banyak permasalahan di Tangsel ini. Nggak artinya bahwa pasar tadi lo tetap menjadikan pasar tradisional dengan kemudahan akses. Iya. Terus lo ngomong sama warga sekitar, ngomongnya gimana Pak? Gue boleh berdiri nggak Pak? Sama aja Pak diri yang berdiri. Sama aja kita diri. Nggak, gue pengen tahu pemimpin kalau berdiri ngomong gimana gitu loh. Ya, saya lebih udah banyak. Bentar ya, kamera roll. And terakhir di kereta nggak apa ya? Anggap lo nggak keganggu omongan lo. Oke. Nah, nunggu kereta. Bapak-bapak ibu sekalian, nunggu kereta dulu. Ngobrol doang. Teman-teman, saya nggak berpolitik ya. Tapi kalau ada teman yang ingin berpolitik ya, saya akan mendukung. Tapi dalam mendukung, saya juga melihat potensi dalam dirinya. Kita lihat nanti calon pemimpin kita, kalau dia berdiri di mimbar, seberapa besar pengaruh dia mempengaruhi jalan pikiran rakyatnya. Kamera roll, and tepuk tangan. Ini ngomongin temanya tentang Jombang ya. Sebelumnya saya mohon maaf kepada warga masyarakat, lebih baik saya duduk
Karena biar kita itu tidak ada perbedaan antara saya dengan Anda semuanya. Wah, luar biasa ya. Filosofi juga tuh ya. Berarti gua izin berdiri. Karena itu namanya nggak sopan. Pemimpinnya udah duduk, warganya diri. Bisa aja deh ya. Cakep, lanjut. Apa yang ngomongin sama warga Jombang? Yang pertama-tama kenapa saya ingin duduk dengan Anda semuanya? Karena semua pemimpin itu semuanya apapun yang dilakukan ingin mendapatkan kursi. Masa begitu udah dapat kursi dia malah diri? Silakan Pak. Jadi warga Jombang sekalian, sudah saya tahu bahwa sebagian besar pedagang di situ yang mencari nafkah di situ bukan lagi warga Jombang sepenuhnya. Yes. Sudah banyak warga urban. Tanggung jawab Anda sebagai orang yang datang ke sini, kita berkolaborasi dengan warga asli di sini. Kita semuanya memimpikan bahwa Jombang ini sebuah tradisi yang harus kita pertahankan. Saya tidak akan mengusir Anda, tapi bagaimana Anda nyaman, pembeli nyaman, dan masyarakat dunia nyaman melihat pasar Jombang. Dengan cara apa? Yang pertama, saya tidak menggusur, tidak mengusir. Tapi kita akan membuat pasar Jombang ini menjadi sesuatu yang lebih nyaman. Anda bisa melihat bagaimana perbandingannya dengan pasar modern yang ada di BSD. Ngobrol doang, Kenapa? Akhirnya harga mereka, dagangan mereka bisa lebih mahal karena lebih nyaman. Kalau kita terus seperti ini, kita akan tidak bergerak secara margin. Untungannya makin gitu-gitu aja. Tahu yang ada di pasar modern dengan tahu yang ada di pasar Jombang itu harganya jauh beda, tapi dengan ongkos produksi yang sama. Kenapa? Karena di sana tempatnya nyaman. Kalau pasar Jombang udah senyaman seperti itu, bisa lebih mahal harganya. Oh, kayak gitu. Boleh nanya nggak? Boleh nanya? Boleh. Maaf, ini dari Perigi. Ini dari Indonesia, Pak. Oh, Indonesia ya. Pertanyaannya lebih Kok mukanya kayak orang Vietnam? Pak, izin, Pak Najib. Ya. Kalau seandainya sudut pandang Najib tentang ibu kota baru yang sudah disahkan itu bagaimana ya, Pak? Pendapatnya? Pak, Terima kasih. mohon izin Pak, ini sebelum ditanya saya kasih tahu ini warga gelap Pak. Oh iya. Apa perlu kita jawab Pak? Saya soal ibu kota ini kita bicara tentang ibu ya. Sebuah ibu itu kan berarti akan mengayomi kota-kota lain yang sebagai anak. Yes. Kajiannya adalah ibu itu mengasihi, menyayangi, melindungi, dan membuat kota-kota lain itu menjadi kota yang menjadi soleh dan soleha. Oh. Luar biasa. Dimanapun juga ibu kita berada, menjadilah ibu yang seperti itu, yang bisa melahirkan anak-anak yang baik dari rahimnya. Jadi kita bicara mau ibu itu ada di Kalimantan, mau ibu kita ada di Papua, tapi konsep seorang ibu tetap harus mengayomi. Gitu. Kami puas jawabannya. Padahal lo kecil ya, tapi puas ya. Ji, anak-anak lo apa kabar Ji? Lo didik kemana, lo arahkan kemana? Karena gue tahu lo hobi bola, tapi lo juga religius. Ya, sementara anak lo tiga-tiganya laki ya. Jadi gini Kang, saya yang pertama, saya nggak pernah pengen anak saya itu selalu berpikir anak saya pengen jadi apa. Menurut saya sukses itu udah ada takdirnya. Oh, mantap. Lewat jalur apapun juga. Kalau Allah sudah menakdirkan sukses, ya meskipun ada Ustadz pernah dengar, tidak akan berubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah nasibnya sendiri. Yeah. Jadi saya cuma mengarahkan biarkan dia menjadi kaum-kaum yang merubah nasibnya sendiri. Saya cuma mengajarkan bahwa yang penting sekarang hormat dulu deh sama orang tua, sama kakek, sama nenek, sama ayah, sama enda, sama om, sama tante. Hormat dulu. Kenapa? Kebanyakan kalau kita selalu mengajarkannya lo harus begini, begitu dia udah sukses lupa tuh sama tata krama. Jadi saya selalu menanamkan yang penting sekarang kalau ada tamu salim, cara makan harus seperti apa? Oh, adab dulu baru adab ilmu. dulu, baru ilmu. Luar biasa. Ji, Dewasa bijaksana, luar biasa. keren. Ji, ini ajan nih. Ah. Gue mau ngasih kesempatan buat lo. Lo mau nggak ajan? Ada speaker.
saya Mau bagaimanapun diajarin? juga saya tuh ajan yang membuat diajanin sih waktu lahir saya udah. Saya lahir diajanin udah. Kalau diajanin yang terakhir jangan dulu nih. Ya udah, teman-teman, kita pingin dia seorang pemimpin, tentu dia adalah imam bagi kita semua. Saya pingin dengar suara dia, suara ajan. Ini sih nggak ada di skrip ya. Ini pingin dengar suara ajan. Iya. Yuk teman-teman, kita lihat suara ajan sambil kita semuanya wudhu ya. Kita akan teruskan lagi setelah ajan berkumandang dan kita sholat. Thank you. Ngobrol doang, wang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Gimana Kang Dik? Alhamdulillah, luar biasa. Sama dengan hujan angin. Iya. Dan sebenarnya aduh tempat. Monggo. Mas Bayu menggesek rumput bambu, menghadirkan rindu pada masa lalu. Paling bisa ya. Ada pemimpin kayak begini ya. Terhibur kita ya. Saya yang tadi stres, papua kurang, jadi agak terhibur. Iya, tapi perut nggak bisa ditoleransi perut dengan mulut itu belum bisa kan? Orang itu di saat tertawa harus kenyang dulu gitu. Orang di saat perutnya lapar, nggak punya penghasilan, nonton lawak kayak apa juga nggak lucu. Kenapa? Cacing gue berdemo. Dan teman-teman dari timnya Kang Dik, juga dari tim Abang Narji, pada siang hari ini setelah kita sholat zuhur, kita ngobrol-ngobrol aja ini. Saya di atas bukan berarti level saya lebih di atas dari teman-teman, bukan derajat saya lebih tinggi, tapi karena memang badan saya lebih rendah daripada teman. Saya selalu berpikir bahwa pemimpin yang baik itu jangan pernah menjanjikan kalau saya menjadi pemimpin, Anda itu akan naik ke ekonominya seperti ini. Jual mimpi, jangan pernah jual mimpi, jual kenyataan. Yuk, Anda yang jadi ojek, iya tetap jadi ojek. Anda yang jadi guru, tetap jadi guru. Anda yang jadi seorang tentara, seorang TNI, tetap jadi seorang tentara, seorang TNI. Tapi suasana kemakmuran itu kita rasakan bersama lebih aman, lebih nyaman. Yang ojek merasa lebih aman, yang menjadi tentara merasa lebih aman, menjaga kesatuan NKRI. Yang menjadi guru ngajar lebih aman dan lebih nyaman. Nggak jual mimpi, Pak. Apa gitu? Karena saya nggak pernah tidur. Jadi saya nggak pernah mimpi. Orang begadang terus. Terus Bapak kan pengennya kenyataan aja. Yang nyata-nyata di depan Bapak ada masalah nih Pak. Iya apa? Karyawan Bapak ada yang kurang rambut, ada yang kebanyakan rambut. Sementara pemimpin itu kan harus adil Pak. Jadi dalam Bapak juga memperhatikan perkembangan sosial gitu. Kalau masalah ini Pak, gimana Pak? Kau tahu Pak? Jadi gini. Gimana? Bapak di dalam kasus ini ya? Dalam kasus ini saya berpikir inilah kenyataan hidup. Hidup ada yang tetap kekurangan, ada yang kelebihan. Oh gitu. Tapi ada sesuatu juga konsep yang kelebihan dengan kekurangan itu tidak bisa dibagi. Tidak bisa berbagi. Kalau seorang kaya dengan miskin bisa kita berbagi, nyumbang, membantu sekolah anaknya. Tapi dalam hal rambut ini, gimana yang mau ngebagi dia juga mulai rontok. Karena tengahnya juga mulai botak. Jadi sebenarnya kita itu hidup menjadi rakyat itu, kita boleh mengkritisi pemimpin, tapi jangan pernah menghujat seorang pemimpin. Karena belum tentu Anda di saat memimpin bisa lebih baik pemimpin yang Anda kritik sekarang. Ini anak-anak sekarang suka teriak, ini begini.
lu sendiri masih nganggur, lu sendiri belum bisa berbuat apa untuk negara. Kita selalu berpikir berbuat untuk negara itu nunggu nanti kalau saya udah jadi pegawai negeri baru saya berbuat untuk negara. Apapun kondisi kita sekarang itu kita bisa berbuat untuk negara. Paling tidak dengan kita selalu berdoa untuk kemakmuran, kesejahteraan, keamanan negara, itu adalah hal yang paling ringan kita lakukan dan yang paling hebat kita bisa lakukan. Kita selalu berpikir nanti saya akan menyumbang kalau penghasilan saya udah 10 juta, 15 juta. Ya nggak bakal bisa kalau kita udah biasa menyumbang. Punya 5.000, kita nyumbangin 1.000, itu akan terbiasa. Tapi kalau kita selalu berpikir nanti kalau udah segini, saya jamin iris telinga saya. Pasti ada orang yang paling susah untuk berbagi. Ntar kalau udah punya duit 5 juta baru saya nyumbang segini, susah. Betul Pak, saya setuju itu Pak. Dari yang kecil dulu. Pak, ya. Memang badan ini suka berbohong Pak. Kalau lagi sakit, ntar gue kalau udah sembuh sholat Pak, begitu dia sembuh, dia nggak sholat Pak. Bener kan Bapak katakan tuh Pak? Itu pengalaman saya Pak. Itu sepaham saya Pak. Itu pengalaman saya Pak. Boleh izin Pak, mungkin ada rakyat yang ingin bertanya. Oke, rakyat ada pertanyaan nggak? Nggak ada Pak, kita tutup aja Pak. Oke, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya bicarakan ini benar-benar Anda nganggapnya bercanda. Meskipun saya serius banget pokoknya. Karena zaman sekarang sering dibolak-balik. Orang bercanda ditanggapi dengan serius, orang serius ditanggapi dengan bercanda. Saya mendingan saya bercanda ditanggapin serius. Bapak aja bilang, begitu Bapak lahir, orang kan bangga, anak laki, ini anak perempuan. Bapak bilang, ini anaknya begini. Bapak yang bilang. Pak, doain Pak. Kita tutup dengan doa. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillah. Semoga pertemuan kali ini ada manfaatnya, terutama untuk diri saya sendiri ya. Kalau untuk kalian mungkin diri saya nggak ada manfaatnya gitu. Alhamdulillah, rabbil alamin wa bihi nasta'in wa sallallahu alhamdulillah rabbil alamin la qalahu wa ya mahmud wa jalla walikum Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka al-afwa fid dunya wal akhirah wa bisroli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shabbit qalbi ala dinika wa ala tariq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ambil terus ambil dulu. Terus ambil. Baik, teman-teman, sempurna banget obrolan kita ini. Ternyata hidup itu dicapai, bukan kita. Ternyata hidup itu yang eksklusif adalah untuk ibadah. Yang selebihnya kita bercanda, bersedekah, ya. Kita mengisi dengan segala kegiatan apapun, ya, termasuk yang positif. Sebenarnya nggak terlalu penting bagi Allah. Yang paling penting kamu nyampe di Allah. Itu caranya dengan cara yang positif. Ada kata-kata pesan buat kita orang dari kata bicara, ya. Saya selalu berpikir jangan pernah menangis karena tidak pernah dibantu, tapi menangislah kalau kita tidak pernah berbagi. Luar biasa. Teman-teman, bersama dengan Narji sampai di sini saja, dan jangan lupa Ji, like, subscribe, share, dan komen channel YouTube podcastnya Ngomong Doang ya. Ngobrol doang. Terima kasih teman-teman, saling memaafkan dan saling berdoakan. Narji luar biasa ini. Calon pemimpin insyaallah ya. Bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol doang, wang.